Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita sudah sampai di pokok bahasan ke-13 dengan topik sistem informasi rumah sakit. Yang melatar belakangi pentingnya sistem informasi rumah sakit adalah bahwa rumah sakit sebagai salah satu bentuk pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan. Jadi kalau kita tahu upaya kesehatan itu ada promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Hanya karena rumah sakit biasanya memfokuskan pada upaya kuratif dan rehabilitatif. Nah, dengan latar belakang ini, maka rumah sakit sering mengalami kesulitan dalam pengelolaan informasi, baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal, sehingga perlu diupayakan peningkatan pengelolaan informasi yang efisien, cepat, mudah, akurat, murah, aman, terpadu, dan akuntabel. Ini hal-hal yang melatar belakangi kenapa pentingnya informasi yang ada di rumah sakit, terutama berkaitan dengan tujuannya tadi ya, dari efisien, cepat, mudah, akuntabel. Akuntabel artinya bisa dipertanggungjawabkan, terutama kalau informasi itu berupa obat atau uang yang biasanya lebih sensitif. Kemudian yang berikutnya adalah salah satu bentuk penerapannya melalui sistem pelayanan dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui penggunaan sistem informasi berbasis komputer. Jadi rasanya sudah menjadi tuntutan zaman sekarang bahwa semuanya harus berbasis komputer, tidak lagi menggunakan manual, terutama berkaitan dengan informasi obat, informasi pelayanan akan lebih mudah bila menggunakan sistem yang berbasis komputer dibanding manual ya. Terutama misalkan dalam mencari data pasien lama atau dokumen lama akan lebih cepat bila menggunakan komputer. Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2013, di sana disebutkan bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Ini jenis pelayanan yang ada di rumah sakit ya. Kalau rawat inap artinya butuh penginapan atau butuh dirawat inap, makanya di sana disediakan ada tempat tidur. Kemudian rawat jalan biasanya untuk penyakit-penyakit yang tidak gawat ya, yang bisa diobati, tidak harus dirawat. Kemudian ada gawat darurat yang biasanya kita kenal dengan UGD atau IGD. Ini ada 3 jenis pelayanan yang ada di rumah sakit. Makanya biasanya rumah sakit itu bukannya 24 jam. Kemudian di Peraturan Menteri Kesehatan juga disebutkan bahwa Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau disingkat SIMRS adalah suatu sistem teknologi informasi komunikasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh alur pelayanan rumah sakit dalam bentuk jaringan koordinasi, pelaporan, dan prosedur administrasi untuk memperoleh informasi secara tepat dan akurat dan merupakan bagian dari sistem informasi kesehatan. Jadi disebutkan bahwa SIMRS itu mengintegrasikan alur proses pelayanan. Jadi bagaimana pasien datang, bagaimana setelah datang diobati, kemudian mendapatkan resep, membayar itu diintegrasikan jadi satu ya. Jadi untuk memudahkan tadi di sana disebutkan koordinasi. Jadi kalau sudah
sudah diperiksa, kemudian Anda harus lanjut ke pembayaran, kemudian terakhir mengambil obat, kemudian selesai pulang gitu ya. Ini SIM-RS secara singkat itu adalah mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan rumah sakit. Artinya dari pasien datang, pendaftaran, kemudian pelayanan medis, kemudian obat dan penunjang yang lain barangkali. Dan terakhir adalah pembayaran. Kemudian sistem informasi kesehatan adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, teknologi, perangkat, dan yang tidak kalah pentingnya di sana ada sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan. Di sana disebutkan seperangkat tatanan, artinya ada ada sistem yang mengatur berbagai hal ya. Di sini ada indikator, prosedur, sampai ke orang yang mengelola informasi tersebut. Kemudian tujuan dari sistem informasi manajemen rumah sakit adalah meningkatkan efisiensi. Efisiensi biasanya berkaitan dengan uang ya. Efisien itu artinya biasanya pendekatan efisien itu ke uang. Kemudian efektif, lebih ke tujuan, artinya cepat. Kemudian profesionalisme, kinerja serta akses dan pelayanan rumah sakit. Jadi tujuan dari SIM-RS itu adalah tadi efisien, efektif, profesional, kinerja dan akses. Kemudian sasarannya adalah kecepatan baik pelayanan di pendaftaran, kecepatan di dalam pelayanan medis atau non medis, kemudian pelayanan di dalam informasi, pelayanan obat ya, kemudian akurasi itu ketepatan. Jadi memungkinkan atau meminimalisir kesalahan di dalam biaya atau obat yang diberikan karena sudah terintegrasi ya. Kemudian kemudahan pelaporan karena sudah terintegrasi, maka kalau membuat laporan tinggal mengambil dari sistem yang sudah ada. Kemudian yang berikutnya adalah kecepatan mengambil keputusan karena datanya akurat, kemudian cepat, efisien, maka dalam mengambil keputusan lebih mudah oleh pimpinan atau manajerial ya. Jadi kalau ada informasinya jelas, misalkan obat ternyata paling banyak obat yang habis adalah obat batuk misalnya, maka segera bisa dieksekusi untuk pemesanan obat batuk misalkan ditambah gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah budaya kerja, karena semuanya transparan maka koordinasinya semakin baik, menjadi orang berbuat atau bertindak melakukan sesuatu berdasarkan prosedur. Jadi kecenderungan untuk melakukan kesalahan atau ketidakjujuran atau pelanggaran lebih kecil karena semuanya harus dilaporkan dengan sistem yang sudah ada ya. Kemudian yang berikutnya disebutkan bahwa pengurangan biaya administrasi dalam pelaksanaan organisasi. Jadi salah satu sasaran sistem informasi itu adalah mengurangi biaya administrasi karena dalam tanda petik mungkin mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak efektif ya. Yang berikutnya arsitektur SIM-RS. Komponen sistemnya kegiatan pelayanan utama, front office itu pendaftaran gitu. Kemudian ada kegiatan administratif atau back office, dan komunikasi dan kolaborasi. Ini ada komponen di dalam sistem informasi rumah sakit. Ada 3 ya. Front office itu yang depan, kemudian ada administrasi, komunikasi dan kolaborasi.
Ini gambarnya, gambar di pelayanan utama. Ada pasien datang, kemudian ada registrasi, kemudian ada kasir, ada poli, dan seterusnya. Ini barangkali secara umum seperti ini, tapi masing-masing rumah sakit barangkali punya urutan yang berbeda. Tapi intinya ini menjadi hal yang paling utama karena pintu utamanya. Artinya pertama kalau orang datang, kesannya ada di sini. Ya, di sini disebutkan kalau sudah diperiksa, kemudian kemana dan seterusnya ya. Ini contoh di front office atau pelayanan utama. Kemudian yang kedua ada proses perawatan. Selama proses perawatan, pasien akan menggunakan sumber daya. Artinya butuh orang, ada dokter, perawat, bidan, dan seterusnya ya. Kemudian sumber daya yang lainnya ada tempat untuk dirawat, ada tempat duduk. Sumber daya ini baik sumber daya manusia maupun sumber daya alat ya. Kemudian mendapatkan layanan dan tindakan dari unit-unit seperti farmasi, gitu. Otomatis biasanya farmasi obat gitu ya. Laboratorium kalau memang membutuhkan ya ada cek darah, cek dahak, macam-macam ya di laboratorium. Kemudian ada radiologi. Radiologi itu untuk menegakkan diagnosa. Ada beberapa yang perlu dilakukan tindakan radiologi. Kemudian ada gizi berkaitan dengan makan dan seterusnya ya. Kemudian ada bedah, invasif, diagnostik non invasif dan seterusnya. Kemudian unit tersebut mendapat order atau pesanan dari dokter, misalkan berupa resep untuk farmasi, formulir lab dan seterusnya, dan perawat. Jadi ini prosesnya kapan Anda ke labnya apa itu berdasarkan order atau perintah dari dokter, berdasarkan tentunya diagnosa yang sudah dilakukan. Kemudian ini pelayanan administratif. Ini ada apa namanya gambar siklus sebenarnya. Ada anggaran, kemudian membeli dan menerima, kemudian di sana ada hutang ya. Hutang itu ada kas, ada piutang. Hutang itu yang kita punya, piutang itu kita punya piutang ya. Manajemen biaya, ada aset tetap, inventory, manajemen aset, kemudian ada payroll dan HRM. Ini contoh pelayanan administratif secara umum seperti ini, tapi sekali lagi variasi modelnya barangkali akan berbeda-beda untuk rumah sakit, terutama yang swasta ya, akan mempunyai gaya masing-masing. Tapi intinya bahwa di administratif itu ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keuangan maupun logistik, itu intinya di sana sebenarnya. Kemudian arsitektur data dan aplikasi. Ini ada data yang pertama adalah kodifikasi. Kodifikasi selain keharusan untuk otomatisasi maupun komputerisasi, juga diperlukan untuk integrasi dan pengelolaan lebih lanjut seperti transaksi. Jadi ada kode-kode ya, ini barangkali untuk Anda sebagai mahasiswa di KMS barangkali hanya sekedar tahu ya bahwa ada kodifikasi yang paling detail. Nanti anak-anak yang di ilmu komputer akan diajari lebih detail sebenarnya. Kode-kode untuk memudahkan sebenarnya ya, memudahkan di dalam operasionalisasi komputer. Kemudian mapping. Ini dilakukan karena sering berbeda keperluan kodifikasi data, maka diperlukan mapping data untuk integrasi dan pengelolaan lebih lanjut. Misalkan mapping kodifikasi antara tarif dengan kode perkiraan atau cut of account, mapping kode kabupaten dengan provinsi dan seterusnya. Ini barangkali untuk memudahkan ya. Jadi kalau di sini disebutkan ada mapping kabupaten, kota dan dengan provinsi. Jadi kalau Cimahi otomatis ke provinsi Jawa Barat. Itu untuk memudahkan pencarian data sebenarnya. Kemudian yang berikutnya adalah standar pertukaran data antar aplikasi. Di sini ada beberapa software yang aplikasi yang terpisah membutuhkan standar pertukaran data
agar dapat berkomunikasi satu aplikasi dengan lainnya. Seperti head level 7 di COM XML ini sebenarnya software-software tertentu ya. Jadi mestinya kalau Anda mau import ya, kalau data Excel bisa dikirim apa enggak itu sebenarnya untuk kayak kita membuat format ya, formatnya sama biar bisa diambil ya. Kemudian yang berikutnya database. Ini selain struktur database, sebaiknya mengacu pada best practice database rumah sakit dan mengambil dari sumber terbuka serta mempertimbangkan kebutuhan informasi stakeholder terkait. Ini diperlukan biasanya database itu adalah terutama untuk kepentingan laporan nanti ya, database jumlah pengunjung, database jumlah pengunjung yang menggunakan asuransi, jumlah pengunjung yang menggunakan non asuransi itu. Makanya di sini disebutkan mempertimbangkan kebutuhan informasi stakeholder terkait. Ya kalau rumah sakit harus melaporkan ke dinas misalkan data apa yang harus dibutuhkan itu yang mestinya disiapkan untuk database itu data dasar ya. Misalkan untuk kenaikan golongan gaji karyawan berarti ada database yang isinya ada informasi nama, kemudian jenis kelamin, golongan, pendidikan dan seterusnya ya. Kemudian ini arsitektur aplikasi. Ini ada gambar yang tadi ya, registrasi, kemudian front office itu ada rawat jalan, poli, apotik, radiologi, IGD, gizi, keperawatan. Ini sangat bervariasi untuk masing-masing puskesmas ya. Kemudian untuk rawat inap ada rekam medik, keperawatan. Kemudian yang di belakang ada keuangan, eksekutif, logistik ya, komunikasi, kolaborasi dan infrastruktur. Kemudian yang berikutnya keamanan SIM RS. Lingkupnya terdiri dari keamanan fisik ya. Secara fisik artinya kalau SIM RS itu membutuhkan komputer atau alat-alat elektronik, maka secara fisik tempatnya itu aman. Aman dari banjir misalkan, aman dari tempat yang roboh gitu ya, fisik secara fisiknya. Kemudian keamanan jaringannya tidak bisa dihack atau orang lain bisa masuk menggunakan kode khusus. Biasanya keamanan jaringan itu lebih ke data tidak bocor ya. Mungkin Anda kemarin dengar ada data BPJS bocor gitu ya. Itu salah satu kelemahan di jaringan. Dan yang ketiga adalah keamanan aplikasi. Artinya aplikasi yang digunakan itu aman dari gangguan orang luar yang tidak punya kepentingan untuk masuk di dalam sistem informasi di rumah sakit. Biasanya makanya aplikasinya aplikasi khusus ya. Mungkin ada beberapa rumah sakit yang mempunyai aplikasi khusus yang hanya bisa dilihat atau dilakukan oleh orang rumah sakit itu. Ini keamanan fisik, kebijakan hak akses pada ruang data center. Jadi biasanya ada orang-orang yang memang mengurusi atau bisa masuk ke ruangan itu ya. Tidak semua orang bisa masuk ke ruangan. Kemudian kebijakan penggunaan hak akses untuk komputer user pengguna. Biasanya kalau Anda mau masuk harus menggunakan password gitu ya. Atau kunci siapa yang megang kunci itu secara fisik harus dipertimbangkan. Kemudian ini keamanan jaringan atau network security dalam jaringan komputer sangat penting untuk memonitor akses jaringan dan mencegah penyalahgunaan sumber daya jaringan yang tidak sah. Kemudian tugas keamanan jaringan dikontrol oleh administrator jaringan. Biasanya ada penanggung jawab IT ya, yang selalu melihat apakah jaringannya aman, kemudian aksesnya aman, kemudian sinyal barangkali yang gampang ya, apakah ada kalau mati lampu seperti apa dan seterusnya. Karena aspek keamanan jaringan, informasi hanya dapat diakses oleh pihak yang berwenang. Jadi artinya tidak semua orang ya, makanya biasanya kita harus menggunakan password untuk membuka
aplikasi atau mau memasukkan data ya. Kemudian informasi hanya dapat diubah oleh pihak yang berwenang. Jadi kalau mengubah data, mengganti itu tidak sembarangan orang memasukkan itu. Kemudian yang ketiga, informasi tersedia untuk pihak yang diberi wewenang. Jadi ini ada 3 hal yang harus diperhatikan di aspek keamanan jaringan. Walaupun sejujurnya yang aspek-aspek aspek 3 ini ya, fisik, jaringan, aplikasi, walaupun kita sudah lakukan maksimal, masih ada juga hal-hal yang memang tidak bisa diantisipasi. Tapi dari awal kita sudah harus melakukan antisipasi. Kalau yang fisik rasanya kita bisa siapkan dengan baik ya, karena lebih ke fisik ya. Di sini fisik kan ruangannya, kemudian bangunan intinya gitu ya. Tapi kalau yang di jaringan dan terutama di jaringan ini yang agak susah, karena mungkin sekarang ada orang-orang yang punya kepentingan lain bisa masuk dengan tujuan yang tidak baik lah, kira-kira itu. Karena mungkin ada hacker, ada orang yang bisa membobol data, itu kan sekarang menjadi tantangan di sistem informasi. Kemudian yang berikutnya adalah keamanan aplikasi. Harus mendukung dan mengimplementasikan protokol keamanan dalam melakukan transfer data. Kemudian yang kedua, apabila harus memungkinkan masing-masing user dapat diidentifikasi secara unik, baik dari segi nama dan perannya. Jadi ini aplikasi yang ada harus mempersyaratkan 2 hal ini ya. Yang pertama, keamanan aplikasi, mendukung protokol keamanan, terutama dalam transfer data ya. Transfer data artinya memindah, mengambil gitu. Kemudian kalau perlu diidentifikasi secara unik, baik nama, peran, ya, namanya nama belakang yang kira-kira gampang diingat. Kemudian keamanan aplikasi, akses melalui metode remote dapat berfungsi baik melalui aplikasi klien, VPN, modem, wireless, dan seterusnya. Ini mungkin bahasanya bahasa teknis ya. Kemudian aplikasi dapat berfungsi dengan baik atau kompatibel pada software antivirus yang digunakan saat ini. Jadi aplikasinya itu mestinya yang yang up to date lah. Jadi kompatibel itu sesuai pada software yang ada. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ini saya ambil dari Erizal SSI MKOM dari FST Urindo, Yogyakarta. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.